Di kampung Sawah Lama, Tangerang Selatan, kehidupan biasanya berjalan perlahan seperti aliran air di parit kecil yang memisahkan rumah-rumah tua di pinggir gang. Setiap sore, aroma tumisan bawang bercampur suara anak-anak yang bermain kelereng. Kadang terdengar pula seruan lembut para ibu yang memanggil anak pulang untuk mandi sebelum maghrib. Semuanya terasa biasa, hangat, sederhana sampai sebuah rumah di ujung gang perlahan mengubah warna ketenangan itu menjadi bayangan gelap yang sulit dijelaskan. Rumah itu bernomor 23. Dindingnya retak halus, catnya mulai pudar, dan pintu kayunya seperti terlalu berat untuk dibuka. Bagi sebagian warga, rumah itu tampak seperti rumah lain pada umumnya kecil, bersih, dan jarang ramai. Namun bagi yang lebih peka, ada sesuatu di sana yang membuat dada terasa dingin setiap kali melintas di depannya. Entah karena tirai jendela yang tak pernah benar-benar terbuka, atau karena sunyi yang terlalu pekat di dalamnya. Pemilik rumah itu adalah Bagas Rahardian dan Mira Ayuning Tias, pasangan muda yang menikah di awal 2019. Dulu, ketika baru pindah, keduanya tampak begitu bahagia. Mira sering terlihat menjemur pakaian sambil menyapa tetangga, senyumnya lembut dan matanya teduh. Sedangkan Bagas, meski jarang bicara, dikenal rajin berangkat pagi ke proyek bangunan dan pulang menjelang malam. Bu Nanik, pemilik warung sayur di ujung gang, bahkan sering berkata sambil tertawa kecil, "Lihat tuh si Mira, istrinya Bagas, cantik, sopan, kayaknya rumah tangganya adem banget." Namun, seperti tanah yang retak perlahan sebelum longsor, kebahagiaan mereka pun mulai berubah. Awalnya hanya hal kecil. Bagas sering pulang larut, Mira menunggu sambil menyimpan cemas. Lalu muncul aroma arak murahan dari kantong plastik, langkah yang goyah, dan tatapan yang makin kosong. Ketika pandemi datang, pekerjaan Bagas berkurang drastis. Uang belanja menipis, janji-janjinya menguap bersama mabuk malam. Dan di setiap subuh yang dingin, suara pertengkaran kecil mulai merayap keluar lewat celah-celah dinding tipis rumah nomor 23. Tetangga hanya bisa berbisik, "Kasihan Mira," kata Bu Nanik pelan suatu sore. "Tapi ya, itu urusan rumah tangga orang. Kita nggak boleh ikut campur." Begitulah di kampung kabar buruk disimpan dalam bisikan, bukan di tangan. Bagi Ibu Sulastri, ibu kandung Mira yang tinggal di dekat pasar Sawah Lama, semua tampak baik-baik saja. Setiap minggu ia datang membawa sayur segar dan sedikit beras. Disambut Mira dengan teh hangat dan senyum penuh hormat. Bagas pun selalu bersikap sopan di hadapannya, memanggil ibu dengan suara pelan dan ramah. Tidak pernah sekalipun ia menunjukkan sisi gelap yang perlahan tumbuh di dadanya. Maka, bagaimana seorang ibu bisa curiga jika yang ia lihat hanyalah ketaatan dan senyum manis? Namun di balik senyum itu, Bagas menyimpan bara lama. Sejak kecil ia tumbuh tanpa ayah, hanya mengenal kemarahan dan teriakan dari dinding sempit rumah kontrakan. Ia belajar bahwa dunia tidak adil, bahwa laki-laki harus kuat agar tak diinjak. Ketika menikah dengan Mira, di dalam hatinya ada rasa bangga, tapi juga rasa takut. Takut kehilangan, takut dianggap rendah. Dan ketakutan itu, bila terus diberi makan oleh mabuk dan kata-kata jahat, akan berubah menjadi sesuatu yang lebih gelap dari malam. Suatu malam, di warung kecil pinggir jalan, Bagas duduk bersama seorang teman lama bernama Roni. Di meja mereka botol arak setengah kosong, suara tawa keras menutupi rasa sepi di dada. "Gas, hati-hati sama istrimu," kata Roni setengah bercanda. "Aku lihat dia sering ngobrol sama tukang beras di pasar." Kalimat itu seperti duri kecil yang menancap di pikiran Bagas. Ia tertawa hambar malam itu, tapi tawa itu cepat hilang digantikan bisikan-bisikan di kepalanya. Dan sejak malam itu pula, rumah nomor 23 tak pernah benar-benar tidur tenang lagi. Mira masih mencoba setia. Setiap pagi ia menyiapkan sarapan, setiap malam ia berdoa lama setelah Bagas tertidur. Di dalam buku kecilnya, ia menulis ayat-ayat yang menenangkan hati. "Ya Allah, beri aku sabar sebagaimana Engkau memberi sabar pada mereka yang menanggung ujian." Ia percaya, selama cinta dan doa berjalan bersama, badai akan berlalu. Tapi ia tidak tahu, kadang badai bukan datang dari luar, melainkan dari seseorang yang tidur di ranjang yang sama.
Hujan mulai sering turun di sawah lama. Air menetes dari atap seng rumah-rumah tua, membawa aroma tanah basah yang menusuk hidung. Di rumah nomor 23, lampu dapur menyala redup dan suara sendok beradu dengan piring menjadi musik sunyi di tengah malam. Dari kejauhan, Bu Nanik kadang melihat bayangan Mira duduk sendiri di teras, menatap hujan dengan wajah lelah. Sementara Bagas, di dalam, diam dengan mata kosong seperti menatap sesuatu yang tak bisa ia lawan di dalam dirinya sendiri. Tak ada yang tahu. Malam-malam itu perlahan menyiapkan sesuatu. Sesuatu yang akan mengubah gang kecil di sawah lama selamanya. Karena kadang, tragedi tidak dimulai dengan teriakan. Ia dimulai dengan diam yang terlalu panjang. Musim hujan datang lebih cepat tahun itu. Langit sawah lama, setiap sore, dipenuhi awan tebal, berwarna abu-abu tua. Hujan turun dengan suara yang lembut namun panjang, membasahi ganggang sempit dan membuat aroma tanah basah menguasai udara. Anak-anak tak lagi bermain di luar, suara mereka digantikan oleh derap air yang menetes dari talang rumah. Di rumah nomor 23, Mira Ayuning Tias duduk di dapur kecilnya. Tangan halusnya mengaduk air teh di cangkir, tapi pikirannya jauh melayang. Bagas belum pulang. Padahal sudah lewat jam maghrib. Hujan di luar makin deras, membuat lampu kecil di atas meja bergetar setiap kali petir menyambar. Di dinding, jam tua berdetak lambat seperti menunggu sesuatu yang tak kunjung datang. Ketika pintu depan akhirnya terbuka, aroma arak murah langsung memenuhi ruangan. Bagas masuk dengan jaket basah dan wajah yang tak menentu antara lelah dan marah. "Kenapa belum tidur?" Tanyanya singkat. Nadanya berat. Mira menatap pelan, mencoba tersenyum. "Aku khawatir, Mas. Hujannya deras sekali. Aku pikir..." "Sudah, diam. Aku capek." Potong Bagas sambil menjatuhkan tubuhnya ke kursi plastik dekat dapur. Suasana hening kembali. Hanya suara hujan dan detak jam yang menemani mereka. Mira berdiri perlahan, menuangkan air hangat ke gelas, lalu meletakkannya di depan suaminya. "Minum dulu, Mas. Biar hangat." Bagas menatap gelas itu lama sekali, lalu menghela napas. "Apa gunanya semua ini? Uang gak cukup. Kerjaan makin sepi. Dan kau masih kirim uang ke ibumu." Nada suaranya mulai naik. Mira menunduk. "Ibu sedang sakit, Mas. Cuma sedikit. Buat beli obat." "Cukup." Suara hantaman meja menggema di dapur kecil itu. Piring bergetar, gelas tumpah, air teh mengalir di lantai. "Selalu tentang ibumu," teriak Bagas. "Kau pikir aku ini apa? Laki-laki gagal yang cuma bisa disalahkan?" Mira mundur 2 langkah, matanya berkaca-kaca. "Mas, aku nggak pernah anggap Mas gagal. Aku cuma mau kita baik-baik saja." Tapi kata-katanya justru menambah bara di dada Bagas. Ia berdiri, wajahnya merah karena amarah dan alkohol. "Jangan bicara manis. Aku tahu, kalian berdua selalu merendahkanku." "Oh." Suara petir menyambar, menerangi wajah Bagas yang kini kehilangan kelembutan yang dulu pernah dimilikinya. Mira menahan air mata. Ia tahu Bagas bukan orang jahat. Ia hanya tenggelam dalam rasa takut dan kecewa yang tak pernah disembuhkan. Dengan suara lembut, ia berbisik, "Mas, duduklah. Kita bicara baik-baik. Aku buatkan makan." "Ya?" Namun Bagas hanya diam. Ia menatap kosong ke dinding, lalu perlahan berkata, "Aku dengar kau sering ke pasar, ngobrol sama tukang beras itu." "Benar?" Mira terkejut. "Apa?" "Mas, jangan dengar omongan orang. Aku cuma beli beras, itu saja." Tapi mata Bagas sudah dingin, dan senyumnya miring senyum yang tidak lagi dikenal Mira. Di luar, hujan makin deras. Air merembes masuk lewat celah atap yang bocor, menetes ke lantai seperti detak waktu yang tak bisa dihentikan. Mira berjongkok, mengambil kain untuk mengelap genangan air. "Mas, lihat, atap kita bocor lagi. Nanti aku panggil tukang buat betulin ya." Tidak ada jawaban. Ketika ia menoleh, Bagas sudah duduk dengan kepala menunduk, tangan menutupi wajah. Dari sela jemarinya terdengar suara lirih, nyaris seperti anak kecil yang menangis. "Semua orang pikir aku ini sampah, Mir. Aku capek." Mira mendekat pelan, menatapnya dengan iba.
Tidak, Mas. Aku tidak pernah berpikir begitu. Aku hanya ingin kau berhenti menyakiti diri sendiri. Namun, pada malam yang dingin itu, kalimat seindah apapun tak lagi mampu menembus hati yang tertutup oleh dendam. Bagas mengangkat kepalanya perlahan, menatap wajah istrinya lama sekali. Kalau bukan karena ibumu, katanya pelan, aku mungkin sudah bahagia. Dan saat itu, sesuatu di dalam dirinya retak. Hujan di luar seperti ikut menangis. Suara azan Isya bergema dari musola kecil di ujung gang. Namun di dalam rumah itu doa tak lagi terdengar. Yang ada hanya isak pelan seorang perempuan yang berusaha menahan rasa sakit dan seorang lelaki yang kehilangan arah di dalam dirinya sendiri. Malam itu, setelah pertengkaran mereda, Bagas keluar rumah membawa payung. Ia berjalan tanpa tujuan ke warung kecil Roni di tepi jalan besar. Lampu neon berkedip-kedip, menerangi wajah Roni yang sedang duduk dengan sebotol arak. "Hei Bagas," seru Roni sambil tertawa. "Kau datang juga? Duduk sini." Bagas duduk tanpa banyak bicara, menatap hujan yang turun di luar. "Kenapa wajahmu begitu muram?" tanya Roni. "Istrimu marah lagi?" Bagas diam. Roni mengangkat bahu, meneguk araknya, lalu berkata dengan nada bercanda, tapi penuh racun. "Kau tahu, Gas, kadang perempuan itu memang pandai menyembunyikan banyak hal. Jangan-jangan dia lebih bahagia di luar rumah." Bagas menoleh, matanya tajam. Tapi Roni hanya tertawa, tidak sadar bahwa kalimat kecil itu seperti pisau yang baru saja menembus hati seseorang. Di dalam kepala Bagas, suara hujan berubah menjadi gema aneh setiap tetesnya, seperti memukul pikirannya satu persatu. Dan malam itu, di bawah lampu warung yang redup, sesuatu mulai tumbuh dalam diam. Sebuah amarah yang perlahan mencari bentuknya. Tanggal itu adalah 11 November 2021, malam Jumat, yang seharusnya biasa saja di kampung sawah lama. Langit Tangerang Selatan gelap sejak sore. Awan menggantung rendah, dan angin membawa aroma tanah basah yang berat. Di setiap rumah, lampu-lampu kecil menyala, menandakan waktu istirahat telah tiba. Namun di rumah nomor 23, ketenangan itu tidak datang. Ada sesuatu yang berputar pelan, seperti badai yang menunggu saatnya pecah. Bagas Rahardian duduk sendirian di ruang tengah. Di hadapannya botol arak sudah hampir kosong, dan asap rokok melingkar di udara seperti kabut tipis. Matanya merah, wajahnya letih, tapi pikirannya penuh dengan suara-suara. Suara Roni yang menertawakan, suara ibunya Mira yang lembut tapi menghakimi, dan suara dirinya sendiri yang tak berhenti berkata, "Kau tidak berguna, Bagas." Dari dapur, Mira Ayuningtyas sedang merapikan meja makan. Ia berusaha tidak menatap suaminya, meski jantungnya berdebar setiap kali mendengar bunyi kursi digeser. Sudah berhari-hari suasana di rumah itu dingin, seolah cinta telah diganti oleh bayangan dan ketakutan. Sore tadi, penagih utang datang lagi, mengetuk pagar dengan suara keras, membuat Mira gemetar di belakang pintu. Dan kini ia tahu, malam ini tidak akan tenang. "Uangmu di mana?" Suara Bagas memecah kesunyian berat dan serak. Mira menoleh pelan. "Aku sudah kasih semua, Mas, minggu lalu. Aku cuma kirim sedikit buat ibu beli obat." Bagas tertawa pendek, tapi tawanya tanpa senyum. "Beli obat? Jadi aku kerja untuk ibumu?" Nada suaranya tajam seperti pisau. "Mas, tolong jangan bicara begitu," jawab Mira lembut. "Ibu sendirian. Aku anak satu-satunya." Namun kelembutan itu justru membuat Bagas semakin marah. Ia berdiri, menghantam meja. Piring bergetar, air tumpah, suara keras menggema di dapur kecil itu. "Selalu ibumu, selalu tentang ibumu." Suara petir dari luar menyambar menerangi wajah Bagas yang kini penuh keringat. Mira berusaha mendekat, berharap masih bisa menenangkannya. "Mas, aku tidak bermaksud melawan. Aku hanya ingin kita baik-baik saja." Tapi Bagas sudah melewati batas logika. Ia menarik napas berat, menatap istrinya dengan mata yang nyaris tak mengenalinya lagi. "Kalau bukan karena ibumu, aku nggak akan jadi begini. Dia selalu lihat aku kayak orang gagal." "Tidak, Mas." Mira menahan air mata. "Ibu sayang padamu. Aku pun." Belum sempat ia selesai, tangan kasar itu sudah mencengkeram lengannya.
Bagas mendekat, suaranya berubah lirih tapi tajam. Jangan bohong. Aku tahu kau semua malu punya suami miskin. Mira terisak. Ia berusaha melepaskan diri. Tapi cengkeraman itu terlalu kuat. Mas lepaskan, tolong. Namun kata-kata itu hilang, ditelan suara hujan yang semakin deras. Kilatan petir menyambar lagi, dan dalam cahaya putih sesaat, wajah Bagas tampak seperti bayangan seseorang yang bukan dirinya. Tangan itu berpindah ke leher Mira. Semuanya terjadi cepat, terlalu cepat untuk disadari. Terlalu lambat untuk disesali. Suara yang keluar hanyalah napas terputus. Isak tertahan dan kemudian sunyi. Sunyi yang begitu pekat hingga suara hujan di luar terdengar seperti doa. Bagas terdiam. Matanya menatap tubuh yang terbaring di lantai. Wajah Mira tenang seperti tidur. Ia mundur 2 langkah. Tubuhnya gemetar. Ya Tuhan, bisiknya. Apa yang aku lakukan? Beberapa detik terasa seperti berjam-jam. Hujan terus turun tanpa henti. Air merembes dari atap bocor, menetes di dekat tubuh itu. Bagas berlutut, mencoba menyentuh pipi istrinya, berharap keajaiban terjadi. Tapi yang ia rasakan hanyalah dingin. Sangat dingin. Ia duduk lama di lantai. Kepalanya berat, dadanya sesak, napasnya tak teratur. Suara detik jam terdengar makin keras, memukul kesadarannya satu persatu. Lalu perlahan, rasa bersalah berubah menjadi ketakutan. Ketakutan yang tumbuh cepat, seperti api yang mencari udara. Kalau orang tahu, aku habis, gumamnya. Tangannya gemetar, pikirannya kabur. Ia mulai menatap sekeliling, mencari cara-cara apapun untuk menutupi semua ini. Dari dapur kecil itu, aroma sabun, minyak, dan rempah mulai bercampur. Bagas menyalakan kompor. Tangan yang dulu menggenggam tangan Mira dengan lembut, kini bergerak otomatis, menuang minyak dan bumbu. Ia tak tahu lagi apa yang ia lakukan. Hanya satu pikiran yang menguasai. Asal tidak ada yang tahu. Suara hujan di luar menyatu dengan suara sendok mengaduk panci. Aroma kecap, gula merah, dan rempah semur mulai memenuhi udara. Tapi di antara aroma itu, ada sesuatu yang lain samar, aneh, dan menyesakkan dada. Bagas berhenti sejenak, menatap panci di hadapannya. Wajahnya pucat, matanya kosong, tapi bibirnya menyinggung senyum aneh. Ibu Sulastri suka semur, gumamnya pelan, seperti berbicara kepada seseorang yang sudah tidak bisa mendengar. Semur kesukaannya. Aku buatkan juga. Malam itu, hujan turun tanpa jeda. Di luar, kampung sawah lama sunyi, hanya terdengar gemericik air yang jatuh dari talang. Dan di rumah nomor 23, di balik tirai yang tertutup rapat, suara sendok beradu dengan panci terus terdengar pelan, seperti lagu duka yang hanya dimengerti oleh langit dan dosa. Pagi di kampung sawah lama datang dengan langit kelabu. Embun menempel di daun-daun pisang, dan udara lembab membawa aroma tanah basah dari semalam. Hujan memang telah berhenti, tapi sisa-sisanya masih terasa di setiap sudut rumah. Dari gang kecil, suara ibu-ibu menyapu halaman terdengar, lembut bercampur dengan koko ayam yang malas. Di rumah nomor 23, Bagas Rahardian duduk di dapur. Matanya sembab, wajahnya pucat, dan bajunya masih berantakan. Di hadapannya, panci tanah liat masih mengepulkan asap tipis. Di atas meja tersaji nasi putih, telur rebus, dan semur yang tampak biasa, saja terlalu biasa untuk sesuatu yang lahir dari malam penuh dosa. Ia menatap panci itu lama, lalu menghela napas dalam. Tangannya gemetar ketika meraih ponsel. Dengan suara pelan yang berusaha terdengar tenang, ia menekan nomor. Halo Bu? Dari seberang, suara lembut penuh kasih menjawab. Bagas nak, pagi-pagi sudah menelpon, ada apa? Aku masak semur Bu. Ibu kan suka. Datang ya, makan siang di sini. Mira lagi istirahat, katanya kangen ibu. Terdengar tawa kecil dari seberang. Wah, kamu bisa masak sekarang? Baiklah nak, nanti ibu ke sana. Bagas menutup telepon perlahan. Ia menatap panci itu lagi, lalu berbisik dengan suara yang nyaris tak terdengar. Semur untuk ibu. Biar ibu tahu, aku juga bisa menyenangkan hatinya. Sementara itu, di rumah kecil dekat pasar,
Ibu Sulastri bersiap dengan langkah ringan. Ia mengenakan kebaya lusuh warna coklat dan membawa tas kain kecil berisi buah mangga yang baru dipetik. Hatinya hangat anaknya menelepon pagi-pagi, hal yang jarang terjadi. Di sepanjang jalan menuju gang sawah lama, ia menyapa tetangga satu persatu. "Ke rumah Mira ya, Bu?" tanya salah satu pedagang. "Iya, Nak," katanya dia masak semur. "Sudah lama tidak makan masakan anak sendiri?" jawabnya sambil tersenyum. Gang menuju rumah nomor 23 tampak sepi pagi itu. Air hujan semalam masih menggenang di beberapa tempat, memantulkan cahaya matahari yang malu-malu. Saat sampai di depan rumah, Ibu Sulastri mengetuk pagar besi yang berkarat. "Bagas, Nak, ini Ibu." Tak lama, pintu terbuka. Bagas muncul dengan senyum tipis. "Ibu datang juga. Ayo masuk, Bu. Makanannya masih hangat." Udara di dalam rumah terasa berbeda. Terlalu lembab, terlalu berat. Jendelanya tertutup rapat, dan aroma semur memenuhi ruangan tajam, gurih, tapi anehnya menyesakkan dada. Wangi sekali," kata Ibu Sulastri sambil tertawa kecil, menaruh tas buah di meja. "Kamu sekarang bisa masak juga ya, Nak?" Bagas duduk di depannya, mencoba tersenyum. "Saya belajar dari Mira, Bu. Katanya semur itu harus sabar. Dimasak pelan-pelan biar bumbunya meresap." Ibu Sulastri tertawa kecil. Anak itu memang sabar, seperti almarhum ayahnya dulu. Ia menatap panci di atas kompor. "Boleh Ibu coba?" tanyanya. Bagas mengangguk pelan. "Silakan, Bu." Sendok kecil dicelupkan ke kuah semur. Rasanya gurih, tapi ada sesuatu yang aneh. Entah kenapa lidahnya seolah menolak, tapi hati seorang ibu terlalu lembut untuk curiga pada anak menantunya. Enak, tapi bumbunya agak berat ya, Nak," katanya perlahan. Bagas mengangguk pelan. "Iya, Bu, mungkin kebanyakan kecap." Mereka makan dalam diam. Hanya suara sendok beradu dengan piring, dan bunyi detak jam di dinding yang terasa terlalu keras. Ibu Sulastri menatap sekeliling rumah itu tampak rapi, tapi terlalu sunyi. Tirai tertutup rapat, udara tidak bergerak. Ia mencoba bertanya dengan nada ringan, "Mira di mana, Nak?" "Kok belum keluar?" Bagas menegakkan kepala, matanya bergetar. "Dia lagi istirahat, Bu. Badannya kurang enak." "Oh, begitu," jawab Ibu Sulastri pelan. "Biar Ibu panggil ya, makan bareng lebih enak." Namun, sebelum sempat berdiri, suara Bagas terdengar agak keras. "Tidak usah, Bu. Biar dia tidur." Sunyi menelan ruangan. Ibu Sulastri memandang wajah menantunya lama sekali. Ada sesuatu di mata Bagas, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Campuran antara lelah, takut, dan kehilangan. Tapi ia menepis pikiran itu. Ia meneguk air putih, lalu berbicara ringan tentang pasar, tentang harga sayur, tentang hujan semalam. Bagas mengangguk setiap kali, tapi tak benar-benar mendengarkan. Tatapannya kosong, dan kadang senyum kecilnya muncul tanpa alasan. Semakin lama, udara di dalam rumah terasa menekan. Aroma semur yang tadi wangi kini terasa pekat dan aneh. Ibu Sulastri meletakkan sendoknya perlahan. "Bagas, Nak, Ibu rasa Ibu pulang dulu ya. Takut hujan turun lagi." Bagas mendonggak, mencoba tersenyum. "Sudah kenyang, Bu? Sedikit lagi saja." "Tidak, Nak. Nanti kalau Mira bangun bilang Ibu kangen ya." Ia berdiri, menepuk bahu menantunya pelan. Wajah Bagas dingin, tapi di matanya ada kilatan kecil antara kebingungan dan penyesalan. Ketika melangkah keluar, Ibu Sulastri menatap sekeliling sekali lagi. Udara di luar jauh lebih segar. Angin lembut berhembus membawa sisa aroma semur dari dapur, samar tapi menyesakkan. Ia berjalan pelan menyusuri gang yang mulai basah oleh gerimis kecil. Beberapa langkah kemudian, hatinya terasa aneh. Ia berhenti, menatap langit, dan berbisik lirih, "Ya Allah, ada apa dengan rumah itu?" Langkahnya gontai, tapi mantap. Dalam dada seorang ibu, doa mulai tumbuh, doa yang lahir dari firasat-firasat bahwa sesuatu di rumah itu tidak benar. Malam turun perlahan di kampung sawah lama. Langit gelap tanpa bintang, hanya lampu jalan yang berkelap-kelip di ujung gang. Memantulkan cahaya samar di genangan air hujan. Di kejauhan terdengar suara azan Isya, lembut dan menenangkan. Namun di hati Ibu Sulastri,
Suara itu terasa jauh. Sejak meninggalkan rumah Bagas siang tadi, pikirannya tak tenang. Ada sesuatu yang mengganggu, seperti bayangan yang mengikuti di setiap langkahnya. Ia duduk di kursi bambu di teras rumah, menatap gang yang sepi. Di atas meja, secangkir teh yang diseduhnya sejak sore telah dingin. Setiap kali mencoba memejamkan mata, aroma semur dari rumah anaknya seolah kembali menghantui. Bukan aroma makanan biasa, lebih pekat, lebih tajam, seperti menyimpan rahasia. Ibu Sulastri menghela napas, menatap foto Mira yang tergantung di dinding ruang tamu. Senyum di foto itu tampak hangat, tapi malam ini, senyum itu justru membuat hatinya perih. Dari luar, suara gerimis kembali terdengar. Ia menatap jalan yang basah, lalu berdiri. Tanpa berpikir panjang, ia mengambil payung tua di pojok ruangan. Kalau aku tak pergi malam ini, aku tidak akan bisa tidur, gumamnya pelan. Dengan langkah hati-hati, ia keluar rumah. Gang, sawah lama, gelap. Beberapa lampu rumah sudah dimatikan. Air hujan menetes dari atap seng, jatuh ke genangan, menciptakan bunyi tik-tik yang berirama. Setiap langkah Ibu Sulastri menimbulkan cipratan kecil. Payungnya bergetar diterpa angin. Saat ia tiba di depan rumah nomor 23, napasnya tertahan. Rumah itu tampak gelap, kecuali cahaya redup dari jendela ruang tengah. Tirai masih tertutup rapat. Ibu datang nak, panggilnya pelan. Tak ada jawaban. Ia menatap ke dalam, berharap melihat bayangan Mira lewat celah jendela. Namun yang terlihat hanyalah cahaya kuning yang bergerak lemah, seperti lampu minyak yang kehabisan sumbu. Angin meniup lembut, membuat tirai bergoyang sedikit. Dan saat itu, Ibu Sulastri merasa seolah ada mata yang menatap balik dari dalam. Ia menelan ludah, menegakkan tubuh, lalu mengetuk pagar perlahan. Bagas, ini ibu, masih tidak ada suara. Hanya bunyi air menetes dan dengung angin di antara rumah-rumah. Ia menunduk, dan saat itulah ia melihat sesuatu di depan pintu, sepasang sandal kecil warna krem. Sandal milik Mira. Hatinya bergetar. Kenapa sandalnya di luar? Gumamnya lirih. Ia menatap pintu yang terkunci dari dalam, lalu menoleh ke jendela. Cahaya di balik tirai masih ada, tapi redup. Tiba-tiba terdengar bunyi logam, jatuh pendek, nyaring, lalu hening kembali. Ibu Sulastri menggenggam payungnya erat-erat. Dalam hatinya, doa mulai bergema. Ya Allah, lindungi anakku, apapun yang sedang terjadi. Ia menatap sekali lagi ke arah jendela, lalu berbisik pelan, besok pagi ibu datang lagi nak. Langkahnya mundur perlahan, payung di tangannya gemetar oleh angin malam. Saat ia berbalik meninggalkan rumah, tiba-tiba terdengar suara samar seperti seseorang memanggil namanya dari dalam hujan. Suara perempuan, lembut, sedih, dan jauh. Sulastri, ia menoleh cepat. Gang itu kosong. Hanya suara air dan pantulan lampu jalan di genangan yang bergetar. Dengan napas tersengal, ia melangkah cepat pulang. Setiap langkah terasa berat, seperti ada sesuatu yang menahan. Ketika sampai di rumah, ia menutup pintu rapat dan bersandar di dinding. Tangannya masih gemetar. Di dalam kepalanya, suara panggilan itu terus berulang. Malam itu, ia tidak tidur. Ia duduk di kursi bambu, sampai ayam berkokok menjelang subuh, menatap arah rumah nomor 23, yang kini gelap seluruhnya. Hatinya tahu, sesuatu yang buruk sedang bersembunyi di balik tirai itu. Sementara itu di rumah yang sama, Bagas duduk di lantai ruang tamu. Lampu gantung bergoyang perlahan menciptakan bayangan panjang di dinding. Matanya kosong dan di tangannya masih ada sendok logam berlumur kecap yang belum sempat dicuci. Di luar suara hujan turun lagi, pelan tapi berirama. Setiap tetesnya seperti mengetuk pikirannya yang retak. Kadang ia mendengar suara-suara yang lembut, seperti Mira memanggil namanya. Mes, mes. Ia menutup telinga, tapi suara itu tak hilang. Ia menatap panci di atas kompor, lalu memejamkan mata. Diam, bisiknya. Jangan bicara lagi. Hujan makin deras. Tirai jendela bergerak pelan, seolah ikut bernafas. Dan untuk sesaat, Bagas merasa ada bayangan berdiri di baliknya. Bayangan perempuan dengan rambut basah yang menunduk diam. Ia terkejut
berdiri. Tapi ketika menoleh, hanya ada dinding dan panci di dapur. Ia tersenyum getir, lalu duduk kembali, memegangi kepalanya. Aku lelah, Mir. Aku cuma ingin kau berhenti menatapku seperti itu. Malam semakin larut. Gang sawah lama tenggelam dalam hujan. Dan di antara rumah-rumah yang sunyi, hanya satu rumah yang masih menyala lampunya. Rumah nomor 23. Tempat keheningan kini berubah menjadi jeritan tanpa suara. Pagi itu, langit kampung sawah lama masih diselimuti kabut tipis. Udara terasa lembab, membawa aroma tanah basah yang tertinggal dari hujan semalam. Burung-burung kecil berkicau di kabel listrik, dan dari kejauhan terdengar suara pedagang sayur yang lewat mendorong gerobak. Segalanya tampak biasa. Namun, di dada Ibu Sulastri, ada sesuatu yang tidak biasa. Sesuatu yang membuat nafasnya pendek dan pikirannya tak tenang sejak subuh. Ia duduk di kursi bambu di teras rumahnya, mengenakan selendang abu-abu. Di tangannya, sapu tangan kecil milik Mira terlipat rapi. Benda itu sudah lama disimpannya, tapi pagi ini, ia genggam lebih erat dari biasanya. Ia menatap ujung gang, ke arah rumah nomor 23, yang hanya tampak sebagian di balik pohon pisang. Cahaya matahari belum kuat menembus kabut, dan rumah itu tampak seperti bayangan yang diam. Tidak ada suara, tidak ada gerakan. Pagi yang terlalu sepi ini bukan pertanda baik, gumamnya pelan. Setelah berdoa singkat, ia berdiri. Tangannya sedikit gemetar saat mengambil tas kecil dan kunci rumah. Langkahnya perlahan, tapi mantap. Di tengah jalan, ia berpapasan dengan Pak RT. Lelaki parubaya dengan wajah tenang dan suara lembut. Bu Sulastri, pagi-pagi sudah keluar, mau ke pasar? Ibu Sulastri berhenti. Matanya memerah karena kurang tidur. Tidak, Pak. Saya mau ke rumah Bagas. 2 hari ini saya tidak lihat Mira keluar. Hati saya tidak tenang. Pak RT menatapnya sebentar, lalu mengangguk pelan. Kalau begitu, biar saya temani, Bu. Biar kalau ada apa-apa, kita bisa sama-sama. Mereka berjalan berdampingan menyusuri gang sempit yang masih basah. Langkah mereka tenang, tapi udara di sekitar terasa berat, seolah setiap hembusan angin membawa rahasia yang belum diucapkan. Ketika mereka tiba di depan rumah nomor 23, suasananya aneh. Pagar tertutup, jendela masih terkunci, dan tak ada suara dari dalam. Hanya bau samar semur yang entah kenapa masih terasa padahal semalam hujan deras sudah lama menghapus bau dapur dari rumah-rumah lain. Pak RT mengetuk pelan. Assalamualaikum. Bagas, ini Pak RT. Ada Ibu juga. Boleh bicara sebentar? Tak ada jawaban. Ia mengetuk lagi. Kali ini sedikit lebih keras. Beberapa detik kemudian, terdengar langkah pelan dari dalam rumah. Kunci berputar, pintu terbuka setengah. Bagas muncul dengan wajah pucat, rambut berantakan, dan mata yang merah. Oh Pak RT, Ibu, suaranya serak. Pagi-pagi begini ada apa ya? Pak RT tersenyum ramah. Maaf nak, kami cuma ingin memastikan semuanya baik-baik saja. 2 hari ini, warga bilang rumahmu sepi. Bagas menendak. Mira lagi sakit Pak, jadi saya jaga di rumah. Oh begitu, sahut Pak RT lembut. Kalau begitu boleh kami lihat sebentar? Mungkin bisa bantu apa-apa. Bagas diam. Sekilas matanya beralih ke arah dalam rumah, lalu kembali menatap mereka. Senyumnya dipaksakan. Tidak usah Pak, Mira lagi tidur. Saya tidak mau dia terganggu. Ibu Sulastri yang sejak tadi diam akhirnya angkat suara. Nak, Ibu cuma ingin lihat wajahnya sebentar. Ibu tidak tenang. And second, nada suaranya lembut, tapi penuh tekanan batin seorang ibu yang tak bisa ditipu. Bagas menelan ludah, bahunya naik turun menahan napas. Dia masih tidur, Bu. Nanti sore saya suruh dia telepon Ibu ya. Mereka semua terdiam. Suara air menetes dari talang rumah menjadi satu-satunya bunyi yang terdengar. Ibu Sulastri menatap wajah menantunya lama sekali mata. Yang dulu hangat kini tampak kosong. Seperti seseorang yang kehilangan arah. Akhirnya, Pak RT mengangguk kecil. Mencoba menjaga suasana. Baiklah nak. Kalau begitu, tolong sampaikan salam kami untuk Mira. Besok kami mampir lagi ya.
Bagas hanya mengangguk tanpa bicara. Pintu tertutup perlahan. Dan saat bunyi kait pintu terdengar, keduanya saling berpandangan. Tidak ada yang perlu dikatakan, karena keduanya tahu sesuatu tidak beres. Dalam perjalanan pulang, langkah mereka pelan. Ibu Sulastri menggenggam tasnya erat-erat, menahan gemetar di ujung jari. Pak RT, suaranya serak. Hati saya bilang, di rumah itu ada sesuatu. Pak RT menarik napas panjang, lalu berkata, saya juga merasakan hal yang sama, Bu. Tapi kita harus hati-hati. Kita tidak bisa langsung menuduh tanpa tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ibu Sulastri mengangguk pelan. Baik, Pak. Tapi saya mohon, besok kita datang lagi. Kalau perlu, bawa orang kelurahan. Saya tidak sanggup diam. Pak RT menatap langit yang mulai terang. Sinar matahari menembus kabut, tapi terasa dingin. Iya, Bu, katanya akhirnya. Besok pagi, saya akan urus. Kalau ada yang salah di rumah itu, Tuhan pasti akan tunjukkan. Mereka berpisah di ujung gang. Ibu Sulastri berjalan pulang dengan langkah berat, matanya masih tertuju ke arah rumah nomor 23. Dari kejauhan, rumah itu tampak tenang, terlalu tenang. Tirai jendelanya bergerak sedikit, seperti ada sesuatu di baliknya, yang memperhatikan setiap langkah yang menjauh. Sampai di rumah, Ibu Sulastri duduk di kursi bambu dan menatap langit. Ia berbisik pelan, dengan suara yang nyaris seperti doa, Ya Allah, kalau memang ada kebenaran di balik kesunyian itu, tunjukkanlah, jangan biarkan anakku hilang dalam diam. Dan di saat yang sama, di rumah nomor 23, Bagas duduk di lantai ruang tamu, menatap jendela dengan pandangan kosong. Ia tahu, pintu rahasianya tidak akan bisa tertutup selamanya. Hujan mungkin telah berhenti, tapi badai sesungguhnya baru akan datang. Pagi berikutnya datang dengan langit mendung. Kabut menggantung rendah di atas atap rumah-rumah kampung sawah lama, membuat udara terasa lembab dan berat. Suara ayam berkokok bersahutan, disusul bunyi sepeda tua pedagang tahu keliling yang lewat. Namun di antara kesibukan kecil itu, ada suasana yang aneh, seolah seluruh gang menahan napas menunggu sesuatu. Ibu Sulastri sudah bangun sejak subuh. Ia menyalakan kompor, tapi air di panci mendidih, tanpa ia sadari. Pikirannya tak bisa berhenti memutar kejadian kemarin. Wajah Bagas yang pucat, aroma semur yang masih menempel di hidungnya, dan tirai jendela yang seakan bernafas sendiri. Setiap kali ia mencoba berdoa, hatinya justru semakin berdebar. Sekitar pukul 8, suara langkah kaki terdengar di depan rumah. Pak RT datang bersama 2 petugas dari kelurahan. Salah satunya, lelaki muda bernama Pak Dimas, membawa map coklat berisi berkas kunjungan rutin warga. Ibu sudah siap? Tanya Pak RT lembut. Ibu Sulastri mengangguk pelan, menyampirkan selendang di bahunya. Terima kasih, Pak. Saya tidak ingin menuduh, tapi saya ingin memastikan. Saya hanya ingin tahu keadaan anak saya. Mereka berjalan bertiga menyusuri gang sempit yang masih lembab. Langkah mereka perlahan, disertai tatapan heran dari beberapa tetangga yang mulai berbisik pelan di depan rumah masing-masing. Rumah nomor 23 sudah terlihat di ujung gang tetap tertutup rapat seperti kemarin. Seakan waktu berhenti di sana. Saat mereka tiba, suasana benar-benar hening. Bahkan suara burung pun seperti enggan mendekat. Pagar besi masih berkarat, dan di bawahnya ada genangan air kecil yang memantulkan bayangan langit kelabu. Pak RT mengetuk pelan. Assalamualaikum. Bagas, ini Pak RT, sama petugas kelurahan. Kami ingin bicara sebentar. Beberapa detik sunyi, lalu terdengar langkah berat dari dalam. Kunci diputar pelan, dan pintu terbuka setengah. Bagas mengko. Wajahnya pucat pasi, matanya merah, dan ada lingkar hitam tebal di bawahnya. Oh, Pak RT, katanya pelan. Pagi-pagi begini, Pak RT tersenyum ramah. Maaf ya nak, kami cuma ingin memastikan semuanya baik. 2 hari ini warga khawatir karena rumahmu terlalu sepi. Bagas menendok. Semua baik Pak, Mira masih tidur. Badannya belum enak. Pak Dimas mencatat sesuatu di mapnya. Kalau begitu, boleh kami menyapa sebentar Pak? Kami hanya perlu memastikan kondisinya. Nada suaranya sopan,
tapi tegas ciri khas petugas yang terbiasa menghadapi banyak alasan. Bagas terdiam. Sekilas, matanya bergerak ke arah ruang dalam arah kamar. Bahunya menegang. Iya, tapi dia sedang istirahat. Takutnya terganggu. Ibu Sulastri yang berdiri di belakang akhirnya angkat suara. Suaranya serak namun lembut. Nah, ibu hanya ingin lihat wajahnya sebentar saja. Ibu tidak akan lama. Bagas menutup matanya sesaat. Napasnya berat. Ketika membuka lagi, senyumnya tampak dipaksakan. Baiklah, tapi jangan lama-lama ya Bu. Mira baru tidur. Mereka masak. Udara di dalam rumah terasa berbeda dingin dan lembab, dengan aroma sabun yang samar, menutupi sesuatu yang lebih kuat di bawahnya. Lampu di ruang tamu redup. Di meja ada 2 cangkir kopi yang sudah kering di bibirnya, dan piring kosong dengan bekas kuah kecap. Pak Dimas melirik sekeliling, mencatat cepat di bukunya. Rumahnya rapi ya Pak, katanya, berusaha mencairkan suasana. Bagas hanya tersenyum kaku. Kemarin habis bersih-bersih Pak. Ibu Sulastri berdiri diam di dekat dinding. Matanya tertuju pada foto pernikahan Mira dan Bagas yang tergantung miring di atas meja. Ia menyentuh bingkai kayu itu perlahan, seolah ingin berbicara dengan senyum di dalamnya. Mira, bisiknya pelan, hampir seperti doa. Tiba-tiba terdengar bunyi dari arah dapur seperti benda jatuh pelan. Semua orang menoleh. Bagas buru-buru berkata, itu kucing Pak. Sering masuk dari jendela belakang. Namun, suara itu bukan seperti kucing. Lebih berat. Seperti logam menyentuh lantai. Pak Dimas menatap ke arah lorong, lalu kembali pada Bagas. Kalau tidak keberatan, kami bisa periksa dapurnya sebentar. Bagas menelan ludah. Tidak perlu Pak, di sana cuma peralatan masak. Suasana membeku. Hanya suara detak jam di dinding yang terdengar jelas tik-tak, tik-tak. Pak RT melangkah 1 langkah lebih dekat. Menatap Bagas dengan pandangan tenang tapi dalam. Nah, kalau memang istrimu sakit, tidak apa-apa. Kami hanya ingin membantu. Jangan menanggung sendiri. Bagas menunduk, bahunya gemetar halus. Lalu ia berkata pelan, semua baik Pak, semua baik. Tapi suaranya bergetar, seperti seseorang yang mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Pak RT dan Pak Dimas saling berpandangan. Mereka tahu ada sesuatu yang disembunyikan. Tapi tanpa bukti mereka tak bisa berbuat apa-apa. Akhirnya, Pak Dimas menutup bukunya pelan. Baik Pak Bagas, kami akan kembali lagi sore nanti dengan surat pemeriksaan resmi. Hanya formalitas. Jangan khawatir. Bagas mengangguk cepat, seolah lega. Terima kasih Pak, maaf sudah repot. Mereka berjalan keluar. Ibu Sulastri sempat berhenti di ambang pintu, menatap ke dalam rumah sekali lagi. Tirai di dapur tampak bergerak pelan, seperti seseorang baru saja melewatinya. Hatinya bergetar, namun ia tidak bicara apa-apa. Di luar, udara terasa lebih ringan. Langit mulai cerah, tapi hati Ibu Sulastri justru semakin berat. Dalam perjalanan pulang, Pak RT menatapnya lembut. Bu, saya akan urus surat ke kelurahan hari ini. Besok pagi kita datang lagi. Ibu Sulastri menunduk, suaranya bergetar. Terima kasih Pak. Saya hanya ingin tahu, apakah anak saya masih ada di dunia ini? Pak RT tidak menjawab. Ia hanya mengangguk pelan, karena ia tahu doa seorang ibu kadang lebih tajam dari kebenaran yang disembunyikan. Dan di dalam rumah nomor 23, Bagas berdiri di depan jendela. Ia menatap mereka pergi, lalu menutup tirai perlahan. Di udara, aroma sabun sudah memudar, digantikan bau hangus samar dari dapur. Ia menarik napas panjang dan berbisik, sebentar lagi semua selesai, sebentar lagi. Namun, tak ada yang benar-benar selesai bila kebenaran belum berbicara. Karena rahasia, seberapapun dalamnya dikubur, selalu tahu cara untuk kembali ke permukaan. Pagi itu, sinar matahari menembus tipis melalui awan abu-abu. Kabut yang semalam menggantung di kampung sawah lama perlahan menghilang, meninggalkan hawa lembab yang menempel di kulit. Dari kejauhan terdengar suara motor petugas kelurahan yang berhenti di ujung gang. Beberapa warga mulai keluar rumah, pura-pura menyapu halaman. Tapi mata mereka semua mengarah ke satu tempat rumah nomor 23.
Ibu Sulastri berdiri di depan rumahnya, mengenakan kerudung abu muda. Di tangannya ada sajadah kecil dan sebotol air minum. Hatinya bergetar, tapi langkahnya mantap. Ia tahu, hari ini kebenaran akan mulai berbicara, meski mungkin menyakitkan. Tak lama, Pak RT muncul bersama dua petugas kelurahan yang sama seperti kemarin. Salah satunya, Pak Dimas, membawa map dan surat resmi pemeriksaan. "Bu, apakah siap?" tanyanya dengan suara lembut. Ibu Sulastri mengangguk pelan. "Saya siap, Nak. Saya cuma ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi di rumah itu." Mereka berjalan menyusuri gang sempit yang sudah mulai ramai. Langkah-langkah mereka terdengar pelan, tapi tegas di atas tanah basah. Angin membawa aroma sabun dan bunga melati dari rumah tetangga. Tapi semakin dekat ke rumah nomor 23, udara terasa berbeda berat, seperti ada sesuatu yang menekan dari dalam. Pintu rumah nomor 23 tertutup, seperti biasa. Namun, pagi itu jendela ruang tamu setengah terbuka. Tirai putih di baliknya bergerak pelan ditiup angin, memperlihatkan sedikit cahaya redup dari dalam. Pak RT mengetuk pelan. "Assalamualaikum, Bagas. Ini kami dari kelurahan. Mau memastikan kondisi rumahmu." Beberapa detik sunyi. Lalu terdengar suara langkah kaki dari dalam pelan, berat, dan tidak beraturan. Pintu terbuka sedikit. Wajah Bagas muncul di balik celah. Matanya sayu dan wajahnya pucat. "Oh, Pak RT, Pak Dimas, ada apa lagi ya?" katanya dengan nada lemah. Pak RT tersenyum lembut. "Seperti yang sudah kami bicarakan kemarin, Nak. Kami hanya perlu memastikan keadaan Mira. Tidak lama, hanya sebentar." Bagas menelan ludah. "Dia masih tidur, Pak." Pak Dimas mengangkat surat di tangannya. "Kami mengerti, tapi ini pemeriksaan resmi, Pak Bagas. Mohon izin untuk kami masuk." Bagas memejamkan mata sejenak, lalu membuka pintu lebih lebar. "Baiklah, silakan masuk, tapi tolong, jangan lama-lama." Mereka masuk perlahan. Cahaya pagi masuk melalui jendela, menyoroti debu yang menari di udara. Ruang tamu tampak sama meja dengan dua cangkir kosong, foto pernikahan yang masih miring di dinding, dan aroma sabun yang samar. Tapi ada satu hal yang berbeda. Di lantai, ada noda kecil berwarna kecoklatan di dekat karpet. Pak Dimas memperhatikannya, lalu mencatat di buku tanpa suara. Sementara Ibu Sulastri berdiri kaku di dekat pintu, menatap sekeliling dengan mata yang penuh doa dan ketakutan. "Pak RT menggo buka per kakapan." "Bagas, bagaimana pekerjaanmu? Masih di proyek yang dulu?" Bagas tersenyum kaku. "Sudah berhenti, Pak. Lagi cari yang baru." "Oh begitu. Semoga cepat dapat ya," jawab Pak RT pelan. Namun suasana tetap tegang, seperti udara yang berhenti bergerak. Pak Dimas berjalan ke arah dapur. Langkahnya hati-hati, tapi tegas. Di sana, ia melihat kompor dengan panci besar yang sudah dingin di atasnya. Tutupnya tertutup rapat. Bau kecap manis masih samar tercium, bercampur dengan aroma lain yang lebih tajam dan tidak familiar. "Ini sisa masakan, Pak?" tanyanya datar. Bagas menoleh cepat. "Iya, Pak. Semur kemarin. Saya belum sempat buang. Boleh saya lihat?" Bagas menelan ludah. "Tidak usah, Pak. Sudah basi." Nada suaranya terdengar hampir memohon. Sementara itu, di ruang tamu, Ibu Sulastri melangkah pelan ke arah kamar. Pintu kamar tertutup rapat, tapi dari celah bawahnya tampak bayangan kecil seperti kain yang menjuntai di lantai. "Ibu boleh buka pintunya sedikit saja?" tanyanya pelan, hampir seperti berbisik kepada dirinya sendiri. Bagas menoleh cepat. "Jangan, Bu. Mira sedang tidur." Suara itu menggema keras, membuat semua orang menoleh. Pak RT menatap Bagas lama, lalu berkata dengan tenang, "Nak, kami hanya ingin memastikan. Tidak apa-apa. Hanya sebentar." Bagas menjejit bibir. Keringat menetes di pelipisnya. Ia memegang kepala, menunduk. Aku cuma ingin dia tenang, Pak. Dia butuh istirahat." Suaranya gemetar. Ibu Sulastri mendekat, air matanya menetes tanpa sadar. "Nak, tolong. Kalau ada sesuatu, katakan. Ibu tidak akan marah. Ibu cuma ingin tahu apa yang terjadi dengan anakmu sendiri." Hening panjang memenuhi ruangan.
Suara jam dinding berdetak pelan. Hujan mulai turun rintik-rintik di luar, memukul atap seng seperti irama doa yang pelan tapi pasti. Akhirnya, Bagas mengangkat wajahnya. Matanya basah, senyumnya tipis tapi aneh. "Ibu, aku cuma ingin dia bahagia. Aku masak semur seperti yang dia suka." Suara itu lirih, hampir seperti anak kecil yang meminta maaf. Lalu ia berbalik melangkah pelan ke arah dapur. "Kalau ibu mau tahu, lihatlah sendiri." Pak RT menatap Pak Dimas dengan cemas. Mereka mengikuti langkah Bagas perlahan. Udara di dalam rumah terasa makin dingin. Bahkan napas pun tampak seperti kabut di udara. Dari dapur, bau kecap makin tajam tapi bukan hanya kecap. Ada sesuatu di bawahnya, aroma besi dan waktu yang membeku. Bagas berhenti di depan panci besar di atas kompor. Tangannya gemetar saat menyentuh pegangan tutup. Ia menatap mereka satu persatu. Lalu berbisik, dia tidak lagi marah, dia sudah tenang sekarang. Dan perlahan ia membuka tutup panci itu. Tak ada yang bicara setelah itu. Hanya suara hujan di luar, dan isak tertahan seorang ibu yang akhirnya mengerti bahwa doa yang selama ini ia panjatkan telah menemukan jawabannya dalam bentuk yang paling menyakitkan. Suara hujan mengguyur atap rumah nomor 23 seperti irama doa yang patah. Rintiknya jatuh perlahan di sela-sela genting, membawa hawa dingin yang menembus dinding-dinding lembab rumah tua itu. Di dalam dapur, waktu seolah berhenti. Ibu Sulastri berdiri kaku, wajahnya pucat, kedua tangannya gemetar di depan dada. Air matanya menetes tanpa suara. Matanya tak sanggup menatap lama pada panci di hadapan sumber aroma yang sejak hari pertama sudah membuat hatinya gelisah. Pak RT melangkah maju. Cepat menutup kembali tutup panci itu. "Cukup, Bu. Jangan lihat lagi," katanya pelan. Suaranya serak. Namun Ibu Sulastri tidak bergerak. Ia hanya berdiri di sana, menatap kosong ke lantai. Seolah jiwanya tertinggal di masa lalu, yang bahagia masa ketika Mira masih memanggilnya Ibu dengan suara lembut setiap pagi. "Ya Allah, anakku." Suara itu keluar perlahan, patah-patah. Tubuhnya goyah, dan Pak RT buru-buru menopangnya. "Bu, duduk dulu. Tenangkan diri." Namun Ibu Sulastri hanya menggeleng pelan. "Tidak, Pak, biarkan saya berdiri. Biarkan saya lihat anak saya terakhir kali, walaupun hanya bayangannya yang tersisa." Oh, di sudut ruangan, Bagas Rahardian duduk bersandar ke dinding. Tubuhnya gemetar, mata kosong menatap lantai. Ia tidak berteriak, tidak menangis. Hanya nafasnya yang berat dan terputus-putus seperti orang yang kehabisan udara. Tangannya masih berlumur bekas noda yang tidak pernah benar-benar hilang, meski telah ia cuci berulang kali. Ia berbisik pelan, nyaris tak terdengar, "Aku tidak ingin begini, Bu. Aku cuma ingin dia berhenti takut padaku." Pak Dimas, petugas muda kelurahan, yang sejak awal menjaga tenang, segera menelpon aparat setempat. Suaranya bergetar, tapi profesional. "Segera kirim tim ke sawah lama. Rumah nomor 23. Ada temuan serius." Setelah menutup telepon, ia menatap Bagas dengan tatapan yang campur antara marah dan kasihan. "Kenapa, Nak? Kenapa bisa sejauh ini?" Bagas menatapnya kosong. "Karena aku kalah, Pak. Kalah dari diriku sendiri." Hening panjang menguasai ruangan. Suara hujan kini bercampur dengan isak tertahan. Ibu Sulastri melangkah perlahan ke arah Bagas. Pak RT hendak menahan, tapi ia menggeleng lemah. "Biar saya bicara," katanya lirih. Ia berdiri di depan menantunya yang kini tampak lebih seperti bayangan manusia daripada sosok hidup. "Bagas." Suara itu lembut, tapi di baliknya ada kekuatan yang hanya dimiliki oleh seorang ibu yang hatinya telah remuk. Bagas tidak menatapnya. Ia menunduk, bahunya bergetar. "Maafkan aku, Bu. Aku sudah mencoba berubah, tapi setiap kali aku marah, aku dengar suara bapakku sendiri. Suara itu bilang aku lemah. Aku tak berguna." Air matanya mengalir, bercampur dengan keringat di wajahnya. "Aku takut kehilangan dia, Bu. Aku takut Mira pergi seperti ibuku dulu. Aku ingin menahannya, tapi tanganku tidak tahu cara berhenti." Ibu Sulastri mendekat satu langkah lagi. Tangannya gemetar, tapi ia tetap mengangkatnya.
Dengan lembut, ia menyentuh kepala Bagas, gerakan yang tak lagi lahir dari amarah, tapi dari belas kasih yang paling dalam. "Bagas," katanya perlahan, "kau sudah menghancurkan hidupku. Tapi aku tahu, kau juga sudah hancur oleh dirimu sendiri." Ia menarik napas panjang, menatap langit-langit rumah yang lembab, seolah berbicara pada Tuhan. "Kalau memang ini jalan yang kau pilihkan untuk kami, aku pasrah. Tapi jangan biarkan arwah anakku tersesat dalam gelap, ya Allah." Bagas menunduk semakin dalam, lalu menangis untuk pertama kalinya. Benar-benar menangis. Tangis yang tidak keras, tapi berat, seperti semua dosa yang menumpuk di dada akhirnya pecah. Suara itu terdengar di antara hujan, menyatu dengan suara langkah aparat yang mulai berdatangan dari luar. Dari gang kecil, suara sepatu bot di atas tanah basah terdengar mendekat, lalu bunyi ketukan keras di pintu. "Pak RT, izin masuk." "No." Pak Dimas membuka. Memberi jalan. 3 petugas kepolisian masuk, dipimpin seorang pria berwajah tegas tapi tenang. Ia menatap sekeliling, lalu berkata pelan, "Tolong semua menjauh dulu. Kami akan tangani." Bagas tidak melawan. Ia berdiri perlahan, menatap Ibu Sulastri dengan mata merah yang kosong. "Terima kasih, Bu, karena kau masih mau bicara padaku." Ia menunduk, menyerahkan tangannya ketika borgol dipasang. Tidak ada perlawanan, tidak ada kata kasar, hanya bisikan pelan dari bibirnya yang gemetar. "Aku cuma ingin tenang, Bu. Aku ingin tidur tanpa mimpi lagi." Ketika mereka membawanya keluar, hujan mulai berhenti. Langit di atas sawah lama tampak cerah samar, dan dari arah musola terdengar suara adzan zuhur yang lembut. Warga berdiri di depan rumah masing-masing, memandangi prosesi itu dalam diam. Tak ada yang berani berbisik kali ini. Hanya Ibu Sulastri yang berdiri di depan pintu rumah nomor 23, menggenggam sajadah kecilnya, matanya masih basah. Ia menatap langit, lalu berdoa pelan, "Ya Allah, jangan biarkan hatiku dipenuhi benci. Aku hanya ingin anakku dan menantuku. Kau terima dalam ampunanmu dengan cara yang kau kehendaki." Pak RT berdiri di sampingnya, menunduk dalam. Suara azan masih menggema di udara, dan untuk sesaat, sawah lama terasa seperti berhenti bernafas. Rumah nomor 23 kini sepi, tapi di dalam keheningan itu, ada sesuatu yang perlahan terasa ringan. Seolah dosa yang lama terpendam, akhirnya menemukan jalan pulang. Siang itu langit kampung sawah lama perlahan berubah cerah. Hujan yang sejak pagi menetes lembut kini berhenti sepenuhnya, menyisakan aroma tanah basah yang berat dan getir. Rumah nomor 23 sudah tidak dikelilingi lagi oleh suara. Hanya hening yang menempel di dinding-dinding lembabnya. Pintu depannya terbuka sedikit. Tirainya bergoyang pelan seolah rumah itu menghela napas panjang setelah lama menahan. Ibu Sulastri duduk di teras rumahnya sendiri, beberapa meter dari rumah anaknya yang kini dijaga aparat. Di pangkuannya terlipat sajadah kecil, dan di matanya masih ada sisa air yang belum kering. Ia tidak menangis lagi, tapi wajahnya terlihat seperti seseorang yang sedang berdoa tanpa suara. Angin sore membawa aroma kenanga dari halaman, bercampur samar dengan bau sabun dari rumah nomor 23, bau yang dulu menenangkan, tapi kini menjadi pengingat dari sesuatu yang tidak akan pernah sama. Dari kejauhan, suara azan asyar berkumandang pelan, menembus langit Tangerang Selatan yang berwarna abu-abu muda. Setiap kata dari azan itu terasa seperti belayan bagi hati yang retak. "Hayya alal falah." Suara itu menggema, membuat dada Ibu Sulastri bergetar. Ia menunduk dalam-dalam. "Ya Allah," bisiknya, "aku tidak akan bertanya mengapa. Aku hanya mohon, kuatkan aku untuk tidak membenci." Beberapa warga berdiri di ujung gang, berbisik pelan. Tak ada yang berani mendekat, tapi mata mereka menatap dengan campuran iba dan ketakutan. 1-2 anak kecil berlari lewat, lalu diam ketika melihat mobil polisi di depan rumah nomor 23. Bu Nanik, tetangga yang dulu sering melihat Mira berbelanja, datang membawa segelas air dan roti. "Bu, makanlah sedikit. Sejak pagi belum ada yang masuk perut," katanya dengan suara lirih. Ibu Sulastri menatapnya dan tersenyum lemah. "Terima kasih, Nanik. Aku tidak lapar. Aku hanya ingin duduk di sini sampai matahari turun." Bu Nanik duduk di sampingnya. "Kami semua sedih, Bu. Tapi Mira perempuan baik,
orang-orang tidak akan lupa padanya. Ibu Sulastri menatap jalan basah di depan, lalu berkata pelan, "Orang baik tidak perlu diingat, Nanik. Mereka cukup didoakan. Yang perlu diingat adalah bagaimana kita memperbaiki yang tersisa." Kata-kata itu menggantung lama di udara. Bu Nanik terdiam menunduk. Di kejauhan, suara langkah kaki terdengar mendekat. Pak Wahyu, petugas muda yang kemarin datang bersama tim kelurahan, berjalan pelan mendekati mereka. Ayah menunduk sopan. "Assalamualaikum Bu Sulastri." "Waalaikumsalam Nak Wahyu," jawabnya lembut. Petugas muda itu berdiri beberapa detik tanpa bicara, lalu berkata, "Penyelidikan hari ini selesai, Bu. Kami akan bawa Bagas ke kantor malam ini. Tapi sebelum berangkat, dia minta satu hal." Ibu Sulastri menatapnya. "Apa itu, Nak?" Pak Wahyu menghela napas. "Dia minta agar ibu tahu," katanya, "sumur itu dibuat bukan untuk menutupi, tapi untuk menenangkan." Ia berhenti sebentar, menatap ke tanah, lalu melanjutkan, dia bilang itu cara terakhirnya meminta maaf. Caranya yang salah, tapi dia percaya ibu akan mengerti. Air mata kembali mengalir di pipi Ibu Sulastri. Ia menunduk, menutup wajahnya dengan kedua tangan. "Aku tidak tahu, Nak. Aku tidak tahu apakah aku bisa memaafkan. Tapi aku tahu, setiap manusia punya sisi yang tak sanggup dia kendalikan." Pak Wahyu menatapnya dengan mata yang lembut, lalu berkata pelan, "Kadang kebenaran tidak datang untuk menyakiti, Bu. Ia datang agar luka punya tempat untuk sembuh." Hening beberapa detik. Hanya suara burung di atas genting yang terdengar, diselingi desahan angin sore yang lembut. Ibu Sulastri menatap langit perlahan berubah jingga. Di sana, matahari tampak setengah tenggelam, memantulkan cahaya keemasan di genangan air di gang. Ia menarik napas panjang, lalu berkata lirih, "Mungkin Tuhan tidak menghukum, Nak. Mungkin dia hanya ingin kami belajar apa itu kehilangan." Pak Wahyu mengangguk pelan. "Dan mungkin, Bu, kehilangan adalah cara Tuhan menunjukkan betapa besar cintanya." Kata-kata itu sederhana, tapi membuat dada Ibu Sulastri terasa sesak. Ia mengangguk perlahan, lalu menatap rumah nomor 23 sekali lagi. Pintu rumah itu kini ditutup rapat, dijaga petugas di luar. Tapi dari dalam, ia merasa seolah masih mendengar suara langkah Mira, aroma masakannya, dan tawa kecilnya saat memanggil, "Bu, teh hangat sudah siap." Sore itu matahari tenggelam dengan tenang. Suara azan maghrib mulai terdengar lagi dari masjid kecil di ujung gang. Warga satu persatu masuk ke rumah, menutup pintu mereka dengan hati yang berat. Namun di rumah kecil di seberang, seorang ibu masih duduk diam di teras, menatap langit yang perlahan gelap. Di tangannya, ia memegang buku kecil yang ditemukan oleh petugas dari kamar Mira. Buku doa yang sampulnya sudah pudar. Ia membuka halaman terakhir. Tulisan tangan Mira tergores lembut di sana. "Ya Allah, jika cinta ini harus membuatku hancur, kuatkan aku untuk tetap sabar. Karena aku tahu, Engkau tidak pernah salah menulis takdir." Ibu Sulastri menutup buku itu, memeluknya ke dada, dan untuk pertama kalinya sejak pagi, ia tersenyum-senyum yang lemah, tapi penuh keikhlasan. "Sudah cukup, Nak," bisiknya. "Ibu sudah dengar suaramu." Angin sore membawa suara itu perlahan pergi, menyatu dengan suara hujan sisa di atap seng, dan di balik langit yang mulai berbintang, seolah semesta sendiri ikut berdoa, agar luka di rumah nomor 23 akhirnya bisa beristirahat dalam damai. 3 hari sudah berlalu sejak rumah nomor 23 menjadi saksi bisu dari badai yang mengguncang kampung sawah lama. Langit Tangerang Selatan kini sering cerah, seolah hujan yang kemarin turun hanyalah air mata langit untuk keluarga itu. Namun di hati warga, terutama Ibu Sulastri, masih ada sisa bayangan yang belum sepenuhnya pudar. Pagi itu, suara ayam berkokok terdengar bersahutan dari ujung gang. Embun masih menempel di dedaunan, dan sinar matahari pelan-pelan menyelinap lewat celah atap seng. Ibu Sulastri duduk di teras rumahnya, mengenakan kebaya abu lembut dan kerudung polos. Tangannya sibuk mengupas sayur, tapi matanya kosong. Tatapannya masih sering melayang ke arah rumah nomor 23 yang kini sudah dipasang garis polisi dan dikunci rapat. Namun, pagi itu terasa sedikit berbeda. Seekor burung kecil hinggap di pagar, berkicau pelan,
seperti ingin menyapa. Sulastri berhenti sejenak, menatapnya, lalu tersenyum tipis. Mira dulu suka burung juga, gumamnya. Katanya, burung itu tahu siapa yang sedang sedih. Burung itu berkicau lagi, lalu terbang ke arah langit biru, meninggalkan angin kecil yang menyentuh wajahnya lembut. Dari arah geng, terdengar langkah kaki dan suara sapaan. Assalamualaikum, Bu Sulastri. Sulastri menoleh dan melihat Pak Wahyu datang membawa bungkusan kecil. Ia tersenyum ramah. Seperti biasa. Waalaikumsalam, Nak Wahyu. Sudah repot lagi datang pagi-pagi? Pak Wahyu meletakkan bungkusan di meja. Tidak, Bu. Saya hanya mampir sebentar. Ini roti dari istri saya. Katanya, tolong dikirim ke Ibu. Dia dengar Ibu suka roti pandan. Sulastri tertawa pelan. Suaranya serak tapi hangat. Ah, baik sekali istrimu. Katakan terima kasih ya. Mereka duduk di teras, menatap jalan kecil yang mulai ramai. Beberapa ibu lewat sambil membawa ember cucian. Anak-anak kecil berlari dengan seragam sekolah yang masih basah oleh embun. Hidup mulai berjalan lagi. Pelan-pelan, tapi pasti. Bagaimana keadaan Bagas, Nak? Pertanyaan itu keluar perlahan, tapi suaranya tegas. Pak Wahyu menunduk sebentar sebelum menjawab. Dia tenang, Bu. Tidak banyak bicara. Tapi setiap malam, dia menulis di buku kecil. Katanya, dia ingin mencatat semua yang dia ingat tentang Mira. Sulastri mengangguk pelan. Mungkin itu caranya menebus, Nak. Kadang orang yang terlambat menyesal justru paling ingin mengingat, bukan melupakan. Pak Wahyu menatapnya dengan hormat. Ibu kuat sekali. Tidak semua orang bisa menerima seperti ini. Sulastri tersenyum. Bukan kuat, Nak. Saya hanya sudah tua. Kalau hidup terlalu lama, kita akan belajar bahwa setiap kehilangan hanyalah cara Tuhan memanggil kita untuk lebih dekat. Angin pagi berhembus pelan, membawa aroma tanah basah dan daun pisang. Di kejauhan, suara azan duha terdengar lembut dari musola kecil. Sulastri memejamkan mata sebentar, mendengarkan dengan khusyuk. Setiap kalimat panggilan itu terasa seperti pesan yang turun langsung ke hatinya, bahwa hidup, sesedih apapun, selalu layak untuk diteruskan. Kadang saya masih mendengar suaranya, katanya pelan. Pak Wahyu menatap heran. Mira, Sulastri tersenyum. Iya, bukan seperti hantu, Nak, tapi seperti bisikan di hati. Setiap kali saya hendak menyerah, saya dengar dia bilang, Ibu, jangan berhenti berdoa. Matanya basah, tapi suaranya tenang. Anak baik tidak pernah benar-benar pergi, Nak. Mereka hanya pindah tempat dalam doa. Beberapa warga yang lewat berhenti sejenak memberi salam. Tidak ada lagi tatapan curiga atau bisik-bisik seperti hari pertama. Sekarang, yang tersisa hanyalah rasa hormat dan kasihan yang tulus. Salah satu ibu muda mendekat membawa sekeranjang sayur. Bu, kalau butuh bantuan di pasar, saya bisa gantikan jualan ibu dulu. Sulastri tersenyum lembut. Terima kasih, Nak. Tapi saya sudah mau ke pasar lagi besok. Hidup ini tidak boleh berhenti, kan? Ibu muda itu mengangguk sambil tersenyum, lalu pergi dengan langkah ringan. Pak Wahyu memandangnya kagum. Ibu sungguh menginspirasi. Sulastri tertawa pelan. Jangan begitu, Nak. Saya ini cuma perempuan tua yang belajar berdamai dengan kehilangan. Kalau saya berhenti, nanti siapa yang doakan mereka? Hening beberapa saat. Angin bertiup lebih lembut, membawa daun kering jatuh di halaman. Pak Wahyu berdiri, menunduk hormat. Saya pamit dulu, Bu. Besok mungkin saya datang lagi untuk menyerahkan buku catatan dari Bagas kalau sudah diizinkan. Sulastri mengangguk. Baik, Nak. Sampaikan padanya. Kalau dia benar-benar ingin menebus, berdoalah setiap malam. Tuhan tidak menutup pintu bagi orang yang menyesal sungguh-sungguh. Pak Wahyu tersenyum, lalu melangkah pergi menyusuri gang yang mulai terang. Sulastri menatap punggungnya sampai menghilang di tikungan. Lalu ia menatap langit biru muda, cerah, tanpa awan. Suara burung terdengar lagi. Kali ini lebih ramai, seolah dunia ikut bernapas lega. Di pangkuannya ada buku kecil yang dulu milik Mira. Ia membuka halaman tengah, membaca kalimat yang ditulis dengan tinta samar. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk mencintai, meski dunia tidak selalu membalasnya. Sulastri tersenyum. Mira,
Ibu akan lanjut hidup, Nak. Tapi ibu tahu, doa kita masih berjalan bersama. Matahari naik semakin tinggi, menerangi gang kecil yang dulu kelam. Anak-anak tertawa, ibu-ibu menjemur pakaian. Dan di antara semua suara itu, ada keheningan lembut yang terasa seperti pelukan dari langit. Keheningan yang tidak lagi menakutkan, tapi menjadi tanda bahwa badai akhirnya benar-benar berlalu. Sudah lebih dari sebulan sejak hari itu, dan kampung sawah lama mulai kembali hidup seperti semula. Anak-anak kembali bermain di gang sempit, ibu-ibu tertawa di depan rumah sambil menjemur pakaian, dan suara tukang roti keliling kembali terdengar setiap sore dengan teriakannya yang khas. Roti, roti hangat. Namun bagi warga, rumah nomor 23 tetap menjadi tempat yang tidak biasa. Pintu kayunya masih tertutup rapat, tirainya tak pernah dibuka, dan di depan pagar kecilnya tumbuh rumput liar yang pelan-pelan menutupi jejak masa lalu. Meski begitu, tak ada lagi bisik-bisik ketakutan. Kini, rumah itu menjadi semacam tanda diam bukan tentang dosa, tapi tentang pelajaran. Setiap sore, ketika matahari mulai turun dan langit berubah jingga, Ibu Sulastri sering terlihat berjalan perlahan melewati rumah itu. Langkahnya tenang, tangannya menggenggam tas belanja dari pasar, dan setiap kali melewati pagar besi yang berkarat itu, ia berhenti sebentar, memandang rumah tersebut sambil berbisik, "Semoga kalian tenang di sana." Orang-orang yang melihatnya selalu menunduk hormat. Tidak ada yang berani menatap lama, karena di wajah perempuan tua itu, ada sesuatu yang sulit dijelaskan, campuran antara luka dan kedamaian, antara kehilangan dan kekuatan yang lahir darinya. Suatu sore, Bu Nanik menghampirinya di depan rumah. "Bu, rumah itu apa tidak sebaiknya direnovasi saja? Biar orang tidak terus mengingat kejadian itu." Sulastri menatap rumah nomor 23 lama sekali sebelum menjawab, "Kalau kita tutup luka, Nanik, kita tidak akan pernah belajar dari rasa sakitnya. Biar rumah itu tetap seperti ini, agar setiap orang yang lewat tahu bahwa amarah sekecil apapun bisa menghancurkan seluruh hidup." Bu Nanik mengangguk pelan, matanya berkaca-kaca. Ia sadar, kata-kata Ibu Sulastri bukan sekadar nasihat, tapi doa yang hidup dari pengalaman paling pahit. Sejak hari itu, ia sering melihat warga lain mulai berubah. Suami-suami yang dulunya sering marah kini lebih lembut berbicara, anak-anak muda berhenti meneguk arak di warung malam, dan ibu-ibu mulai saling mengingatkan untuk menjaga rumah tangga dengan sabar. "Rumah itu membawa hikmah, Bu," kata Pak RT suatu sore ketika mampir. "Kadang Tuhan menulis pelajarannya dengan cara yang sulit kita pahami." Ibu Sulastri tersenyum. "Betul, Pak. Tapi Tuhan tidak pernah salah menulis. Kita saja yang sering terlambat membaca." Beberapa hari kemudian, di musola kecil kampung, Pak Wahyu datang menemui Ibu Sulastri dengan membawa sesuatu di tangannya. Sebuah buku catatan kecil, lusuh dan sudah agak pudar di tepinya. "Ini, Bu," katanya pelan. "Buku catatan dari Bagas. Dia menitipkan untuk Ibu. Katanya ini yang tersisa dari dia selain penyesalan." Sulastri menerima buku itu dengan hati-hati seolah menyentuh sesuatu yang rapuh. Ia membuka halaman pertama, tulisan tangan Bagas tidak rapi, goyah, tapi penuh perasaan. "Aku tidak tahu bagaimana meminta maaf. Tapi aku tahu, dosa tidak hilang karena air mata. Ia hilang kalau orang yang terluka bisa memaafkan." Sulastri menutup buku itu, menatap langit sore yang perlahan berubah keunguan. Air matanya menetes, tapi kali ini bukan karena sedih, melainkan karena rasa syukur yang aneh, karena bahkan dari seseorang yang tersesat, Tuhan masih bisa menuliskan pelajaran untuk banyak hati. Beberapa hari kemudian, warga kampung sepakat membersihkan halaman rumah nomor 23. Tanpa diminta, mereka datang membawa sapu, ember, dan tanaman baru. Bu Nanik membawa pot bunga kenanga, Pak RT membawa cat warna putih, dan anak-anak kecil menanam bunga kecil di tepi tembok yang mulai retak. Tidak ada yang berbicara tentang tragedi itu. Semua hanya bekerja dengan diam dan doa di dalam hati masing-masing. Saat senja turun, halaman rumah itu tampak bersih, penuh bunga kecil warna ungu muda. Di depan pintu, Pak RT menempelkan papan kayu bertuliskan sederhana, "Rumah ini pernah menangis,
Tapi kini ia menjadi tempat orang belajar berdoa. Ketika tulisan itu selesai terpaku, semua orang diam. Beberapa ibu menunduk, beberapa bapak menghela napas panjang. Dan di antara semua wajah yang basah oleh keringat, Ibu Sulastri berdiri paling belakang, memejamkan mata, berbisik lirih. Terima kasih ya Allah, Engkau tidak hanya menyembuhkan hatiku, tapi juga kampungku. And malam itu, angin membawa aroma bunga kenanga dari halaman rumah itu, dan untuk pertama kalinya sejak sekian lama, kampung sawah lama terasa tenang, bukan karena melupakan masa lalu, tapi karena sudah belajar untuk memaafkannya. Pagi itu, langit kampung sawah lama berwarna biru muda. Udara terasa segar setelah semalam hujan turun perlahan, membasuh daun-daun pisang dan atap rumah-rumah tua di sepanjang gang sempit. Burung-burung kecil berterbangan di atas kabel listrik, berkicau seolah menyambut hari yang baru. Hari yang damai, hari yang tenang. Ibu Sulastri duduk di kursi bambu di depan rumahnya. Di pangkuannya ada buku kecil lusuh, buku doa milik Mira, dan di sampingnya tergeletak buku catatan dari Bagas yang diberikan oleh Pak Wahyu seminggu lalu. Ia membuka kedua buku itu perlahan, menatap tulisan tangan dua orang yang kini sudah tiada. Tinta mereka berbeda, tapi hatinya tahu, keduanya ditulis dari tempat yang sama. Dari hati yang pernah mencintai dan sama-sama kalah oleh waktu. Ya Allah, jika cinta ini menyakitkan, kuatkan aku. Mira, ya Allah, jika aku salah mencintai, ampuni aku. Bagas. Sulastri mengelus halaman itu dengan jemari yang gemetar. Air matanya menetes, tapi senyumnya hangat. Dua anak muda yang saling mencintai, gumamnya, tapi tak sempat belajar bagaimana cara menjaga cinta dengan tenang. Angin lembut berhembus, menggoyang tirai jendela. Dari kejauhan, terdengar suara ibu-ibu pasar yang sudah mulai berangkat. Kampung itu hidup lagi. Dan di antara suara sapu, tawa anak kecil, dan aroma gorengan pagi, Ibu Sulastri tahu, kehidupan memang tak pernah menunggu siapapun untuk siap. Ia hanya berjalan, membawa luka dan doa di waktu yang sama. Setelah menutup buku, ia berdiri pelan, melangkah menuju rumah nomor 23. Pagar besi yang dulu berkarat kini dicat putih oleh warga. Di depan pintunya tumbuh bunga kenanga yang mulai berbunga. Angin pagi membuat kelopak-kelopaknya bergoyang lembut, seperti tangan kecil yang melambai pada dunia. Ia berdiri di depan rumah itu cukup lama. Matanya menatap papan kayu di tembok depan tulisan sederhana yang dibuat warga. Rumah ini pernah menangis. Tapi kini ia menjadi tempat orang belajar berdoa. Air matanya mengalir tanpa suara. Ia menunduk, menempelkan telapak tangannya pada dinding dingin itu, dan berbisik, "Aku tidak datang untuk mengingat. Aku datang untuk berterima kasih." Suara langkah kaki terdengar dari belakang. Ternyata Pak Wahyu datang, membawa bunga melati di tangannya. "Ibu masih sering ke sini ya?" Sulastri tersenyum. "Iya nak, ini bukan rumah duka. Ini rumah pengingat." Pak Wahyu menunduk hormat, meletakkan bunga di depan pagar. "Ibu, Bagas menitip pesan terakhir sebelum dipindahkan ke lapas Tangerang. Dia minta ibu jangan datang ke persidangan. Katanya, cukup ibu kirim doa. Itu sudah lebih dari cukup." Sulastri menatap tanah basah di kakinya. "Doa itu yang akan terus saya kirim, nak. Karena Tuhan tahu, bukan hanya yang hidup yang butuh ampunan, tapi juga yang masih belajar memaafkan." Hening beberapa saat, suara burung gereja terdengar dari atap rumah, dan cahaya matahari mulai turun menembus celah daun. Pak Wahyu menatap ibu tua itu dengan rasa hormat yang tulus. Kalau semua ibu di dunia sekuat ibu, mungkin tidak akan ada lagi rumah yang menangis seperti ini. Sulastri menatapnya sambil tersenyum tipis. "Jangan bilang kuat, nak. Saya hanya tidak punya pilihan selain bertahan, karena kalau saya hancur, doa anak saya pun akan ikut hilang di angin." Mereka berdua berdiri dalam diam, memandang halaman rumah nomor 23 yang kini tampak damai. Di depan pintu, papan doa itu bergetar pelan tertiup angin sore. Bunga kenanga berguguran, mewarnai tanah dengan warna putih
dan aroma yang lembut. Ketika matahari mulai turun ke barat, Ibu Sulastri berbalik, menatap sekali lagi ke arah rumah itu, lalu melangkah pergi. Langkahnya pelan tapi mantap, seperti seseorang yang akhirnya berdamai dengan masa lalu. Di gang kecil yang dulu sunyi, kini terdengar tawa anak-anak yang berlari sambil membawa bola plastik. Mereka berlarian melewati rumah nomor 23 tanpa takut, karena bagi mereka, rumah itu bukan tempat gelap, tapi rumah yang pernah belajar menangis agar kampung ini tahu cara mencintai dengan tenang. Sulastri berhenti sejenak di ujung gang, menatap langit senja yang memantulkan warna emas lembut di wajahnya. Ia berbisik pelan. Suaranya hampir seperti doa, "Ya Allah, jika suatu hari aku kembali padamu, izinkan aku bertemu mereka dengan hati yang sudah memaafkan. Jangan biarkan luka menjadi alasan untuk berhenti mencintai." Angin sore menyentuh pipinya lembut, dan seolah menjawab, sepotong daun kenanga jatuh di pundaknya, membawa aroma manis yang dulu memenuhi rumah itu. Ia menatap daun itu lama, lalu tersenyum, dan dengan langkah ringan ia berjalan pulang, meninggalkan geng kecil yang kini terasa hangat, bukan lagi oleh kisah duka, tapi oleh kekuatan doa seorang ibu yang tak pernah padam. Epilog, cahaya yang tersisa. Beberapa bulan kemudian, kampung sawah lama berubah menjadi lebih hidup dari sebelumnya. Setiap Jumat sore, musola kecil di ujung gang mengadakan pengajian ibu-ibu. Dan di setiap pertemuan, Ibu Sulastri selalu duduk di barisan depan, membacakan doa dengan suara yang lembut tapi tegas. Di dinding musola, terpajang sebuah tulisan yang disumbangkan oleh warga. "Jangan biarkan amarah tumbuh di rumahmu, karena cinta yang tidak dijaga dengan sabar bisa menjadi pisau yang melukai jiwa sendiri." Warga kampung membaca tulisan itu setiap kali mereka lewat, dan banyak di antara mereka yang kemudian lebih sabar pada pasangan, lebih lembut pada anak, dan lebih sering memaafkan. Rumah nomor 23 kini tidak lagi sepi. Sesekali, anak-anak kecil duduk di depan pagar sambil bercerita, dan di sore hari, aroma bunga kenanga dari halamannya tercium sampai ke rumah Ibu Sulastri. Aroma yang kini tidak lagi membawa duka, tapi menjadi tanda bahwa cinta, walau pernah hancur, masih bisa tumbuh kembali dalam bentuk yang lebih damai. Akhir cerita, rumah nomor 23. Kisah ini bukan tentang tragedi, melainkan tentang bagaimana manusia bisa jatuh, namun juga bisa bangkit. Tentang bagaimana doa seorang ibu bisa menyalakan cahaya, bahkan di tempat paling gelap. Kebenaran tidak datang untuk menghukum, tetapi untuk membebaskan.